Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Wa qala azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad ahsahum wa addahum adda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatil Imam Muslim, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba sadiqan aw siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nari wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba kadzaban. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukurlillahi wahda alladzi an'ama alaina fi hadzal masa al mubarak. Nastati an nabda dirasatana, yakni fi al mawdu' statistik. Alhamdulillah, wa kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, to his families, his followers, and also to all Muslim until to the doomsday. Oke, terima kasih brother and sister, terima kasih Ustaz dan Ustazah. Hari ini kita akan memulakan satu subjek daripada apa yang diamanahkan kepada saya daripada Muhammadiyah Islamic College, ya, College Islam Muhammadiyah Singapore, dan subjek yang insya Allah sama-sama kita akan belajar bersama adalah statistik, ya. Ini daripada nama ni dah nampak dia ada numbers. Nah, tapi bila saya tengok daripada topik kita ni ataupun subjek, ya, mata kuliah daripada statistik, actually nanti kalau in English adalah statistics, ya, with S, ya. Kemudian di bahasa Indonesia statistika, ya. Tapi kalau di kamus Dewan ni saya belum tengok, mestinya mungkin dia memang statistik sahaja. Oke, terima kasih. Kenapa subjek statistik ni perlu, ya, penting, urgent for us, ya, utamanya pada bidang Islamic studies, ya, dalam dirasa Islamiyah, baik yang di tafsir hadis ataupun yang ada di syariah, ya. Syariah nanti biasanya ini ahwal syakhsiyah, hukum keluarga muslim, ataupun yang di muamalah. Nah, kerana kita belajar di Muhammadiyah Islamic College, ya, Islamic University, so kita kena apa yang disebut dengan Islamic Science atau Islamisasi, Islamization of Science atau knowledge, ya. Nah, kerana itu saya akan mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-49. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fihi, dan diletakkanlah kitab, lalu engkau akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan, ya, terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka pun berkata, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aduhai, celakalah kami, ya, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil ataupun yang besar, ya, yang kecil ataupun yang besar, melainkan ia mencatat semuanya,
ya, wajadu ma'amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Dan mereka dapati apa yang telah mereka laksanakan di dunia ini ada tertulis semuanya, baik yang besar ataupun yang kecil. Wa ma wala yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak menganiaya seorang jua pun. Nah, konteks daripada ayat ini utamanya dengan subjek kita hari ini adalah statistik, di mana makna daripada statistik kita akan belajar adalah numbers atau data ataupun angka. Di sini ada kata-kata baik ada besar, ada kecil, maknanya semua baik itu yang mungkin hanya 0 atau 0 sampai dengan 100 atau 1000 ya, semuanya ada tertulis dalam kitab tersebut. Nah, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam Quran surat Maryam ayat ke-49 sama-sama di 49 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan jumlah ya, numbers daripada mereka, jumlah mereka, dan pun Allah Subhanahu wa taala menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Nah, dua ayat ini ya masih banyak lagi other verses yang ada termuat di dalamnya data statistik dalam makna yang sifatnya itu kata angka ataupun numbers ya, ataupun data yang ada. Nah, kemudian pun daripada Nabi SAW dalam sebuah riwayatnya daripada Imam Muslim ya, Rasulullah SAW bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir ya, sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada albir, maknanya adalah kebaikan. Kenapa? Kerana wa innal birra yahdi ilal jannah, kerana kebaikan itu akan membawa daripada pelakunya itu ke jannah atau ke surga. Kemudian wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan seseorang itu senantiasa berlaku jujur ya, berlaku sidik, maka ia pun akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan seorang pendusta wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan semuanya pendusta itu akan mengantarkan kepada al fujur ya, kejahatan, keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Kenapa? Kerana kejahatan, keburukan itu akan membawa pelakunya ke nar atau ke neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba kadzaban, dan sesungguhnya atau seseorang yang selalunya dia berdusta, selalunya berbohong, maka ia akan dicatat sebagai kadzaban, seorang pendusta. Rawahu Muslim. Nah, hadis riwayat dari Imam Muslim ini dalam konteks subjek kita pada sore hari ini adalah terkait dengan apa yang disebut dengan ada pencatatan ya. Di sana ada dicatat ya, di situ disebutkan dituliskan yuktaba, dan kemudian pun di sana ada sesuatu yang berulang. Nanti kita sebut dengan modus atau modius ya. Oke, nah ini kenapa? Karena kita belajar di College Muhammadiyah, lepas itu pun kita juga sebagai Muslim kena pun tak boleh memisahkan antara ilmu-ilmu duniawiyah dengan ilmu-ilmu ukhrawiyah ya. Jadi kesan awal nih daripada statistik ini memang sulit, memang mungkin dia sangat ilmu keduniaan, tapi actually dia pun ada. Nanti ada satu daripada challenge daripada subjek saya ni, ada nanti mencari data yang ada di dalam kitabullah, yang ada dalam kalamullah, yaitu di dalam Al-Quran. Sehingga saya pun di sini bukan hanya mengajar, tapi kita akan sama-sama belajar terkait dengan statistik. Nah, ada 3 hal kenapa kita perlu untuk belajar subjek ni. Pertama, terkait dengan penelitian. Kalau Indonesia cakap ni degree ni dia skripsi, tapi di Malaysia, di Singapura, di UK, di USA selalunya adalah tesis. Berarti saya cakap tesis ya. Penelitian keagamaan ya, tesis ya, baik itu tesis master ataupun tesis PhD ya, tesis degree juga. Ini memang selalunya menggunakan
qualitative approach, ya, pendekatan kualitatif. Kenapa? Karena memang bidang ilmu itulah pasal misal bila saya cakap pasal riset metodologi atau penelitian atau riset bidang hadis, ya selalunya dia menggunakan misal jar wa ta'dil, atau mungkin dia menggunakan metode atau daripada takhrij hadis, atau mungkin daripada fiqhul hadis, ataupun yang lainnya, ya selalunya adalah menggunakan kualitatif. Demikian pula bila ada tafsir, ya ilmu Al-Quran dan tafsir, selalunya adalah pendekatannya adalah dia punya research approach adalah menggunakan kualitatif. Ya sebenarnya tak ada masalah karena memang itu bidang ilmunya. Tapi pun ya bila kita nak menggunakan pasal tadi, bila kita tengok ada banyak riset pasal macam mana kita sebut bahasa Indonesia matematik, ya. Matematik ni dia ada di dalam Al-Quran walaupun dia hanya dasar atau awalnya sahaja. Nah, kemudian berarti ilmu statistika, nanti in English adalah statistics, ya, use S dengan with S, ya, dengan menggunakan S, ya, ilmu statistika di Indonesia statistika. Bila agak rancu sedikit kita boleh cakap ilmu statistik lah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia actually dia tidak tepat, ya, tak tepat. So saya sebutnya ilmu statistik, ya. Ilmu apa itu ilmu statistik? Ilmu statistik adalah metode atau quantitative method yang dia oleh sebagian student utamanya di Islamic Studies ni sulit, susah, sukar untuk dipelajari karena dia terkait dengan maths, ya, dengan matematik, ya. Padahal tapi ini biasanya di beberapa wilayah lah. Saya rasa di Singapura karena daripada sekolah rendah pun, ya, menengah itu dah biasa dengan matematik, saya rasa dah lebih paham. So kita hari ini lebih banyak kepada diskusi, murojaah, dan juga mungkin kita boleh lebarkan, kita boleh luaskan menjadi macam mana boleh untuk menulis satu riset, ya, satu penelitian utamanya di tesis degree ini. Jadi di sini ada Ustaz Wandi, ya. Kita boleh discuss nih pasal apa nih yang kira-kira topiknya, lepas tu mungkin riset metodologinya, termasuk juga datanya. Yang is more important is how to analyze our data. Ini biasanya yang kadang di Islamic Studies ini agak susah, agak sukar lah, agak sulit, ya. Macam kemarin saya ikut satu workshop dengan satu senior riset daripada BI, daripada Central Bank di Indonesia. Dia cakap nih, kalau kualitatif nih biasanya dia untuk validity daripada data nih dia agak sukar, ya, untuk memastikan bahwa data nih dia betul-betul valid. Dia kena betul-betul, ya, betul-betul kena diuji. Nah, dalam kualitatif tuh dia tak nampak, ya. Bahkan di misalnya di satu tokoh ada Sekaran, misalnya Sekaran ini nama satu author dan satu membuat teori tentang qualitative approach. Dia tidak ada instrumen untuk memvalidkan to validity daripada data yang telah ditemukan. Kalau kita merujuk daripada Mills and Huberman, ya, kita akan temukan ada triangulasi. Kita boleh cakap nih pasal ini karena saya pun mengajar di riset metodologi, ya, baik itu kuantitatif ataupun kualitatif. Baik. Nah, kenapa pun yang ketiga ini adalah kita perlu adanya masyarakat kita, utamanya scholar kita ini untuk memahami juga ilmu statistik ini, karena ada banyak hal yang kita boleh tahu daripada data yang ada. Lepas tu bagaimana how to grab the data, ya. Pasal mungkin agak sedikit sensitif, tapi tak apa. Saya tanya selalunya bila saya tanya actually jumlah numbers daripada Muslim di Singapura ni dalam berapa peratus nih? Biasa cakap dalam 14.7, ya, ada 14 lah, 13-14 lah, tidak sampai kepada 15%. Nah, ini kan dia perlu ada datanya. Selalunya datanya memang dari government lah, tapi tak pasti apakah ada daripada mungkin public atau mungkin satu institution. Pasal mungkin Muhammadiyah organization dia buat satu survei untuk sebenarnya berapa nih jumlah daripada Muslim di Singapura. Lepas tu yang lelakinya berapa, yang perempuan berapa, yang kanak-kanak berapa, yang dah usia lanjut tu berapa. Itu statistik. So kita perlukan, ya, kita perlukan. Macam kemarin ada satu student daripada Hakim pun masa dia
masa beliau itu buat munakosa, dia cakap pasal data daripada satu jamaah masjid, ya, jamaah masjid yang dia selalunya membagikan zakat, infak, sedekah, ya zakat, infak, sedekah, macam itu. Tapi kita tengok sebenarnya berapa nih orang fakir miskin, fuqara wal masakin, yakni haulal al masjid. Nah, oke, nah kita akan belajar ini ya sama-sama. Terima kasih untuk Ustazah. Saya manggilnya Ustazah siapa nih? Emily atau siapa nih? Atau siapa panggilnya apa nih? Yang muda apa Ustadz? Emily itu nama saya waktu masih jahiliyah dulu. Oh, Masya Allah. Ada Umu siapa gitu? Pakai Umu atau pakai apa? Pakai Ilmi aja boleh. Oke, Masya Allah. Ilmu sayu berarti ya, Masya Allah. Terima kasih Ustazah Ilmi, terima kasih. Oh, lebih enak ya, lebih enak Ustazah Ilmi. Terima kasih untuk Ustaz Wandi bin Jumada, 2 kali kita jumpa ya. Kemudian juga Ustaz Abdul Rabbel di adminnya, dan Ustaz Muhammad Rozali juga. Wah, terima kasih dah hadir. Kita dah 2 kali juga jumpa ya. Semoga dah hafal nih. Ini indah sekali, Kak, mana nih? Di danau kok, di apa nih? Di Tasik orangnya cakep ya. Oke, terima kasih untuk juga Ustazah Syarifah. Terima kasih ya Ustazah Syarifah, saya rasa. Nah, before we begin our subject today, saya nak mungkin kenalah ta'aruf ya, kerana ada satu pepatah mengatakan tak kenal makanya ta'aruf. So kita kena ta'aruf dulu lah. Mungkin saya nak tahu sebenarnya lebih kepada background daripada statistik nih, dah pernah belajar atau belum, lepas tu mungkin aktiviti yang sekarang ni apa, kemudian juga apa yang diharapkan daripada subjek ini supaya adalah manfaatnya untuk kita untuk apa, mungkin agama, untuk negara juga. Oke. Saya mulakan dari yang dah ini, daripada Ustazah Ilmi. Kena ditukar nih namanya ini supaya saya boleh nak suka lupa nih. Oke, Ustazah Ilmi. Soalnya ini Ustadz, saya ada 2 Zoom link. Kalau yang ini saya buat mengajar orang-orang bule. Mereka nggak bisa sebut nama saya Ilmi, mereka selalu manggil saya Emily. Oh iya, betul. Nah, kalau yang satu lagi tadi di handphone itu memang untuk sekolah, tapi baterainya udah lowbat. Oke, alhamdulillah. Oke, boleh may you introduce yourself tentang activities, kemudian juga tentang statistik ini. Saya rasa dah banyak belajar dalam 3 minutes, I think enough. Sila. Okay, my name is Ilmi Hamidah.